Pada materi pertama ini, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dan jenis-jenis laporan keuangan. Pasti laporan keuangan itu, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau dalam satu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu untuk neraca dan periode tertentu untuk laporan laba rugi. Biasanya, laporan keuangan dibuat per periode, misalnya 3 bulan atau 6 bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, untuk laporan lebih luas dilakukan 1 tahun sekali. Di samping itu, dengan adanya laporan keuangan dapat diketahui posisi perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan tersebut dianalisis. Selanjutnya adalah tujuan laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan sesuatu perusahaan baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Selanjutnya adalah jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva atau harta, kewajiban atau utang, dan modal perusahaan, ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Pembuatan neraca biasanya dibuat berdasarkan periode tertentu atau tahunan. Akan tetapi, pemilik atau manajemen dapat pula meminta laporan neraca sesuai kebutuhan untuk mengetahui secara persis berapa harta, uang, atau modal yang dimilikinya pada saat tertentu. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu adalah laporan yang menyajikan informasi tentang pendapatan dan beban suatu perusahaan selama periode tertentu. Artinya, laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui jumlah perolehan pendapatan dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam laba atau rugi. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan ini menyajikan informasi tentang perubahan modal suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Kemudian, laporan ini juga menunjukkan perubahan modal serta sebab-sebab berubahnya modal. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan ini menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan dalam periode tertentu. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu. Selanjutnya adalah analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses penguraian dan penilaian informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sebuah perusahaan. Selanjutnya metode analisis laporan keuangan. Itu ada 2. Yang pertama adalah analisis vertikal atau statis. Yang kedua adalah analisis horizontal atau dinamis. Teknik analisis laporan keuangan itu ada 9. Yang pertama adalah analisis perbandingan antara laporan, yang kedua analisis tren, ketiga analisis presentase per komponen, yang keempat adalah analisis sumber dan penggunaan dana, yang kelima adalah analisis sumber dan penggunaan kas, yang keenam adalah analisis rasio, dan yang ketujuh adalah analisis kredit, yang kedelapan adalah analisis laba kotor, dan yang terakhir adalah analisis titik pulang pokok atau titik impas, atau disebut juga break-even point. Dan selanjutnya adalah perbandingan laporan keuangan. Yang pertama adalah analisis horizontal atau juga dinamis. Analisis ini membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Yang kedua adalah analisis vertikal atau statis. Analisis ini membandingkan satu pos dengan pos yang lain dalam satu laporan keuangan dan hanya meliputi satu periode laporan. Selanjutnya adalah analisis tren atau juga disebut dengan tendensi, yaitu suatu teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan arah pergerakan suatu data pada masa depan dengan memperhatikan data dan historis. Selanjutnya adalah analisis presentase per komponen. Analisis ini adalah teknik analisis laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen maupun laporan laba rugi. Bab selanjutnya adalah rasio keuangan. Apa sih rasio keuangan itu? Rasio keuangan adalah analisis keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja atau suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan akhir kas. Dan rasio keuangan juga mempunyai fungsi-fungsi. Yang pertama adalah mengukur kinerja keuangan, menyediakan perbandingan, mendeteksi tren, membantu pengambilan keputusan, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan, membantu dalam perencanaan.
Selanjutnya adalah macam-macam rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas. Selanjutnya adalah data perbandingan rasio keuangan. Yang pertama adalah angka-angka dalam tiap komponen laporan keuangan. Yang kedua adalah data historis. Yang ketiga adalah data pembanding industri. Yang keempat adalah data yang sinkron. Rasio keuangan juga mempunyai keunggulan. Yang pertama adalah mudah dipahami dan diinterpretasikan. Yang kedua adalah sederhana dan standarisasi. Yang ketiga adalah bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, mudah membandingkan perusahaan. Yang kelima, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya adalah keterbatasan rasio keuangan. Yang pertama itu pengukuran itu relatif. Yang kedua, keterbatasan dalam memilih rasio. Yang ketiga, pengaruh musiman dan biaya. Yang terakhir adalah pandangan berbeda menempatkan ukuran. Selanjutnya adalah hubungan antar berbagai rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Yang kedua, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Yang terakhir adalah rasio rentabilitas dan rasio solvabilitas. Dan yang terakhir adalah kondisi keuangan pada rasio keuangan. Yang pertama itu pengumpulan data. Terus yang kedua, penggunaan rasio keuangan. Yang ketiga, analisis horizontal atau trend analisis. Yang keempat, analisis vertikal. Yang kelima, model Altman atau Z-score. Yang terakhir adalah keterbatasan analisis. Bab selanjutnya adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa liquidnya suatu perusahaan. Dengan kata lain, rasio likuiditas berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban atau utang pada saat ditagih atau jatuh tempo. Nah, rasio likuiditas itu mempunyai manfaat dan tujuan. Yang pertama adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan sediaan. Yang ketiga, untuk mengukur dan membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Yang terakhir adalah untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Selanjutnya adalah jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama adalah current ratio atau CR. Yang kedua adalah quick ratio. Yang ketiga adalah cash ratio. Yang keempat adalah cash turnover. Yang kelima adalah inventory to net working capital. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas itu digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio solvabilitas mempunyai jenis-jenis. Yang pertama adalah debt to asset ratio, yang kedua debt to equity ratio, yang ketiga adalah long term debt to equity ratio, yang keempat adalah times interest earned dan fixed charge. Yang rasio solvabilitas juga mempunyai tujuan. Yang pertama adalah mengukur efisiensi operasional, yang kedua optimalisasi sumber daya, yang ketiga peningkatan cash flow, dan yang terakhir adalah daya saing. Manfaat solvabilitas. Yang pertama, membantu dalam decoding posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, menyederhanakan nomor akuntansi perusahaan. Yang ketiga, bertindak sebagai ukuran untuk menilai efisiensi operasi. Yang keempat, memberikan ide yang adil tentang bisnis. Yang terakhir adalah melacak kinerja perusahaan. Selanjutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Rasio aktivitas mempunyai tujuan dan manfaat. Yang pertama adalah untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Yang kedua, untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang. Yang ketiga, untuk mengetahui berapa hari rata-rata simpanan dalam gudang. Yang keempat, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode. Dan yang terakhir adalah untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Selanjutnya adalah macam-macam rasio aktivitas. Yang pertama adalah rasio perputaran total aset. Yang kedua adalah rasio perputaran persediaan. Yang ketiga, rasio perputaran piutang. Yang keempat, rasio perputaran aset tetap. Yang kelima, rasio siklus kas. Dan yang terakhir adalah rasio perputaran aktiva lancar. Selanjutnya adalah rasio
Profitabilitas. Rasio profitabilitas itu adalah perbandingan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan, aset, dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Nah, tujuan rasio profitabilitas itu ada 3. Yang pertama adalah mengukur laba perusahaan, mengidentifikasi efisiensi, mengevaluasi kinerja. Manfaat rasio profitabilitas itu ada 4. Yang pertama adalah transparansi laba, mengukur produktivitas, mengidentifikasi prospek, membantu keputusan. Yang terakhir adalah macam-macam profitabilitas. Yang pertama adalah margin laba kotor, yang kedua margin laba bersih, yang ketiga adalah hasil pengembalian aset, yang keempat hasil pengembalian ekuitas, dan yang terakhir adalah return on investment. Selanjutnya adalah rasio keuangan bank. Rasio ini adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi kinerja bank melalui perbandingan angka-angka dalam laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Nah, rasio keuangan bank itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah rasio likuiditas, rasio rentabilitas, rasio solvabilitas. Nah, penggunaan rasio keuangan bank yang pertama adalah mengukur likuiditas, yang kedua mengukur rentabilitas, dan yang ketiga adalah mengukur solvabilitas. Bab selanjutnya adalah modal kerja. Modal kerja adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional harian. Selanjutnya, arti penting dan tujuan modal kerja. Yang pertama adalah mengelola dan mengontrol arus kas, yang kedua mencapai likuiditas, yang ketiga meminimumkan risiko, yang keempat meningkatkan nilai perusahaan, yang kelima adalah melindungi perusahaan, yang keenam adalah mengoptimalkan penggunaan aktif lancar. Nah, modal kerja mempunyai 2 jenis. Yang pertama adalah modal kerja kotor atau gross working capital, yang terakhir adalah modal kerja bersih atau net working capital. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama adalah jenis perusahaan, syarat kredit, waktu produksi, dan tingkat perputaran sediaan. Dan sumber-sumber modal kerja. Yang pertama adalah hasil operasi perusahaan, yang kedua keuntungan penjualan surat-surat berharga, yang ketiga adalah penjualan saham, keempat adalah penjualan aktiva tetap, yang kelima adalah penjualan obligasi, yang keenam adalah memperoleh pinjaman, yang ketujuh adalah dana hibah, dan yang terakhir adalah sumber lainnya. Terus penggunaan modal kerja. Yang pertama adalah pengeluaran untuk gaji upah. Selanjutnya adalah pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan. Selanjutnya adalah untuk menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga. Dan selanjutnya adalah pembayaran dividen, pembelian aktif tetap, dan yang terakhir adalah pembayaran utang jangka panjang. Dan laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja adalah sebuah laporan yang digunakan untuk menggambarkan sumber dan penggunaan modal kerja dalam suatu perusahaan selama periode tertentu. Selanjutnya adalah analisis pengkreditan. Arti kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dibersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, fungsi kredit itu ada 5. Yang pertama adalah meningkatkan daya guna uang, selanjutnya meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, terus memotivasi kemajuan usaha, yang keempat meningkatkan kemampuan beli, dan yang terakhir adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, prinsip-prinsip kredit yang pertama itu adalah 5C, yaitu karakter, capacity, capital, condition, collateral. Terus ada lagi adalah 7P. Yang pertama adalah personality, purpose, party, payment, prospect, profitability, dan yang terakhir adalah protection. Nah, macam-macam kredit. Yang pertama adalah dari segi kegunaan, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Selanjutnya adalah dari segi fungsi, yaitu kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Yang ketiga, dari segi jangka waktu,
yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang terakhir adalah dari segi jaminan, yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Perhitungan kebutuhan kredit. Yang pertama adalah analisis sumber-sumber pelunasan kredit. Yang kedua, perhitungan turnover modal kerja. Yang ketiga adalah penilaian kelayakan kredit. Dan yang terakhir adalah rencana kebutuhan kredit. Nah, analisis kredit. Analisis kredit itu kegiatan penilaian kredit secara lengkap, meliputi aspek keuangan maupun non-keuangan dengan tujuan untuk meminimalisir risiko gagal bayar dan memastikan bahwa pemohon pinjaman memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya membayar kembali pinjaman. Materi selanjutnya adalah laba kotor. Laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode. Nah, faktor yang mempengaruhi laba kotor yang pertama adalah berubahnya harga jual, berubahnya jumlah kuantitas barang yang dijual, berubahnya harga pokok penjualan, dan yang terakhir adalah berubahnya jumlah kuantitas barang yang dijual. Manfaat dari laba kotor yang pertama adalah untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Yang ketiga adalah untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Yang keempat, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik turunnya harga jual. Yang kelima, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi akibat naik turunnya harga pokok. Yang terakhir adalah sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen dalam satu periode. Nah, aplikasi analisis laba kotor. Yang pertama adalah mengukur efisiensi operasional. Yang kedua adalah mengidentifikasi produk menguntungkan. Yang ketiga adalah manajemen biaya. Yang keempat adalah optimalkan perbandingan pendapatan dan biaya. Nah, perencanaan laba kotor. Yang pertama adalah volume penjualan tahun sebelumnya. Yang kedua, harga jual periode sebelumnya. Yang ketiga, kecenderungan permintaan terhadap produk yang ditawarkan dari tahun ke tahun. Yang keempat, kondisi persaingan baik lokal maupun internasional. Yang kelima, kecenderungan inflasi secara umum. Dan yang terakhir adalah kondisi perekonomian pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya adalah analisis break-even point. Analisis ini digunakan oleh manajemen untuk mengetahui keadaan di mana perusahaan tidak mengalami kerugian maupun mengalami laba. Nah, manfaat analisis break-even point itu ada 5. Yang pertama adalah menentukan harga jual yang tepat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga adalah mengetahui biaya total produksi. Yang keempat adalah estimasi waktu balik modal. Dan yang terakhir adalah sebagai dasar perhitungan laba. Break-even point memiliki jenis biaya. Yang pertama adalah biaya tetap dan biaya variabel. Asumsi break-even point. Yang pertama adalah variabilitas biaya, harga jual konstan, klasifikasi biaya, perpaduan produksi dan penjualan, dan yang terakhir adalah struktur biaya dan harga jual. Batasan break-even point. Yang pertama adalah biaya tetap konstan, biaya variabel konstan, yang ketiga harga satuan tidak berubah, dan yang terakhir adalah volume penjualan minimum. Kelemahan break-even point itu ada 6. Yang pertama adalah asumsi harga jual konstan, yang kedua klasifikasi biaya, yang ketiga adalah biaya tetap yang tidak selalu tetap, yang keempat biaya variabel yang tidak selalu berubah sejajar, yang kelima asumsi linear itu, dan yang terakhir penggunaan analisis terbatas untuk jangka waktu pendek. Metode perhitungan break-even point. Yang pertama adalah mengumpulkan data, dan yang kedua hitung break-even point dalam unit, dan yang terakhir adalah menghitung break-even point dalam rupiah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.